Aku pengen tanya dulu sih Kak, boleh dong Kakak perkenalkan diri, nama Kakak, habis itu dari UI angkatan berapa, dan sekarang kesibukannya tuh apa sih gitu? Ya, sure. So, halo semuanya, saya Tantia. Saya manajemen lulusan 2010, masuk 2006, lulus tahun 2010. Kemudian saat ini saya COO di Zenius, sebuah education technology platform. Dan sebelumnya saya sudah selama kurang lebih 6 tahun berkecimpung di dunia startup. At the same time, I'm a parent of one wonderful kid dan juga aktif di berbagai organisasi untuk mengembangkan hal-hal yang saya sukai. Apa sih Kak yang membuat Kakak tuh jadi pengen untuk masuk manajemen FEB UI ya terutama? Jadi saya masih ingat waktu akan kelulusan dari SMA di tahun 2006 tersebut, masih awalnya bingung, saya harus masuk kemana nih ya? Karena keluarga dan semua orang yang berada di sekitar saya punya feedback yang berbeda-beda. Kemudian saat itu saya berpatokan, oke, saya ingin menjadi siapa di masa depan nanti. Kemudian saya melihat figur-figur wanita luar biasa di Indonesia dan saya melihat mana yang sekiranya lebih related dengan apa yang saya inginkan. Kemudian saya melihat saya ingin menjadi seorang yang sama atau meraih kesuksesan seperti Ibu Miranda Gultom. Jadi, dan saya sangat mengidolakan beliau. Kemudian saya mencari tahu beliau ini awalnya kuliahnya di mana sih? Ternyata di manajemen FEUI. Kemudian saya mengikuti path tersebut. Tapi selain itu juga saya mengkaitkan dengan apa yang saya minati. Kemudian apa yang menjadi natural talents dan juga something that I always attracted to. Kemudian saya memilih bahwa I like to organize people dan saya ingin tahu apa sih landasan ilmunya when organizing people or organizing things. And how can I gain benefit from it? Dari situ saya memilih that manajemen FEB UI is the one that is becoming my choice. And until now I still be really grateful because that is the perfect choice. Boleh dong Kak deskripsikan masa kuliah di FE dulu? Jadi saya ini dulunya jurusannya IPA, kemudian masuk ke jurusan IPS, Social. Jadi awalnya memang sangat challenging untuk adjust dengan bagaimana sih cara berpikir dengan memanfaatkan logika berpikir dari sudut pandang sosial. Bukan hanya hafalan, tapi juga understanding the logic behind. Kemudian menurut saya, awal-awal itu menurut saya sangat challenging, tapi semakin lama challenging-nya itu menjadi sebuah tantangan untuk bisa dive in, bisa menguasai, dan bisa mastering. Dan menurut saya kuliah di FEB ini benar-benar bisa membawa, berdasarkan pengalaman saya bisa membawa dari tidak hanya sekedar hafal, tapi from hafal kemudian understanding, kemudian mastering and know how to implement. Dan menurut saya semua dosen di FEUI ini sangat relating dengan kondisi nyata dan memaksa kita untuk bisa bagaimana tahu caranya mengimplementasikan apa yang kita sudah pelajari di dunia nyata. Padahal saat itu konteksnya kita semua masih di bidang, masih kuliah, jadi nggak punya pengalaman di dunia nyata. But from that time, kita sudah di-push untuk bisa memanfaatkan ilmu tersebut di dunia nyata. Nah, kemudian ada beberapa mata kuliah yang menurut saya juga sangat menarik, dan itu bahkan menjadi portfolio saya ketika saya melamar pekerjaan pertama kali. Salah satunya adalah di Integrated Marketing Communications, kemudian juga mata kuliah yang berkaitan dengan advertising. Jadi sampai sekarang itu saya merasa sangat terkesan dengan mata kuliah tersebut, karena di mata kuliah untuk advertising kita ditantang untuk membuat satu ads. Kemudian mengimplementasikan apa yang kita pelajari dalam satu bentuk ads, mulai dari conceptualization sampai dengan implementations dan jadi sebuah campaign. Saat itu belum ada social media ya, jadi ini pure printing campaign. Kemudian saya memilih salah satu fashion brand, kemudian fashion brand itu kita bikin konsep dan saya sebutnya dengan tagline Your Fashion Statement, masih ingat sampai sekarang. Kemudian kita syuting dengan menggunakan parkour di landscape-nya FEUI dan juga di teknik. Dia loncat-loncat, kemudian sampai pakai fashion brand ini, jadi bahwa brand ini bisa dipakai dengan nyaman tapi juga tetap fashionable. Nah, mulai dari ideation sampai implementation itu saya merasa sangat wow, this is like something that really cool to be done gitu.
Dan dari situ diimplement lebih lanjut lagi di dunia pekerjaan, gimana sih cara kita bisa menjadi kreatif, tapi tidak hanya sekedar kreatif karena kita mau create sesuatu, tapi because we know apa yang kita create itu akan bermanfaat dan ada landasan berpikirnya untuk mencapai creation tersebut. So for me that is really exciting, and I would like to praise all the lecturers dan lectures yang saya dapatkan selama masa perkuliahan, karena setiap saya menghadapi sebuah tantangan baru, itu biasanya apa yang saya ingat adalah what did my lecturer say at that time ya, konsep apa yang waktu itu diajarkan ya, gimana ya cara saya bisa mengimplementasikan konsep tersebut dalam pengambilan keputusan di dunia pekerjaan, and it's actually all related. I think one more thing adalah we never being pushed untuk to become like one certain mold. Jadi karena definisi kesuksesan atau kesuksesan dalam karir itu berbeda setiap orang. Ada yang mungkin ingin mengabdikan diri di bidang sosial, ada yang ingin kerja di corporate, even corporate aja jenisnya bermacam-macam. Dan menurut saya di FEUI kita diberikan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan keinginan kita, ingin menjadi apa kita, ingin berbakti dalam bidang seperti apa. Jadi kita tidak pernah dipush dalam sebuah pattern khusus, sehingga akhirnya semua bisa berkreasi masing-masing dan bisa menjadi diri mereka masing-masing. So that's like all the good points, and I really enjoy my time. I think like that was one of the best time in my life hingga saat ini. Tadi kan dari sisi akademisnya, ada nggak sih Kak mungkin dari sisi non akademisnya? Jadi menurut saya apa yang kita lalui dari sisi organisasi itu benar-benar mengajarkan saya bagaimana caranya untuk berorganisasi dan juga bekerja secara profesional. Jadi saya sendiri waktu di FEUI saya punya target pribadi bahwa setiap semester saya harus gabung dengan satu organisasi dan 2 kepanitiaan. Karena menurut saya kuliah pulang ini kayaknya nggak seru deh. Maksudnya sayang banget 4 tahun kita lalui hanya dengan menjadi anak kupu-kupu gitu. Jadi saya ingat ada banyak organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti, salah satunya adalah Sanat FEUI, kemudian saya juga ikut LIFO, kemudian saya juga ikut ada organisasi di level universitas juga. Kepanitiaan juga macam-macam, mulai dari Kompak, kemudian dulu ada IGS, kemudian ada acara dengan fotografi juga yang kita melakukan training di bidang fotografi. Bahkan saya juga pernah ikut kegiatan untuk mengajar anak jalanan ketika saya di semester 1. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dan bagaimana cara kita bergerak, kemudian cara kita mengorganisir sebuah kegiatan itu menurut saya sangat-sangat profesional. Jadi kita membiasakan diri bahwa if we want to do it, we need to prove that we are eligible to do it. Makanya kenapa dulu kita ada untuk proses bidding untuk menentukan siapa kepanitiaan yang paling tepat untuk leading these activities. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita melakukan sesuatu kita harus jelas agendanya apa, objektifnya apa, kemudian kita measure tingkat kesuksesannya seperti apa. Dan di FEUI ini sangat profesional sekali kita running organizations, jadi semuanya sangat terukur dan juga sangat terplan. Dan kita juga ketika melaksanakan sebuah kegiatan, kita tidak melaksanakan sebuah kegiatan for the sake of kita harus melakukan kegiatan, but we know that this will bring benefits to ourselves and to the other students atau mungkin masyarakat sosial dalam lingkup yang lebih luas. And I really enjoy dan grateful bahwa dulu saya memaksakan, tapi tidak memaksakan, tapi memang secara sadar saya memilih untuk mengikuti banyak organisasi dan it brings a positive result. And I was grateful ketika saya lulus dari FEUI. Selain alhamdulillah saat itu menjadi peraih untuk IP terbaik satu angkatan 2006, tidak hanya di FEUI tapi juga di Universitas Indonesia. Kemudian saya juga bersamaan meraih mahasiswa berprestasi tingkat nasional juara pertama. So I think like itu tidak terlepas dari semua pengalaman tersebut, pengalaman untuk mengikuti bidang akademik dan juga non-akademik dan selalu aktif berorganisasi. Pak, apa momen-momen yang menjadi ups and downs buat Kak Tantia dulu di FEUI? Many interesting ups and downs. So, salah satunya mungkin berkaca dari bahkan ketika masuk pertama kali di
FEBUI itu pelajaran pertama di semester pertama adalah harus menguasai akuntansi dasar. Kemudian saya nggak pernah belajar akuntansi waktu di kuliah dan it's really hard, like kenapa ya kanan harus sama dengan kiri, it's just really hard itu. Dan itu think like there are moments ketika saya masuk kelas and I know that other students yang mungkin sudah mempelajari ketika masih di SMA, kemudian mereka bisa dengan lancar memahami ini. Jadi itu membuat saya, do I have what it takes? Ini sebenarnya salah pilih jurusan nggak ya? Kalau ini baru semester 1 gimana nih sampai semester 8? So there's just already moments of doubts. Man, I think like that gives us pelajaran bahwa there is always a way and we just need to find it itu. Jadi mulai dari belajar dengan senior, belajar dengan asdosnya, latihan soal lebih banyak, you just need to do what it takes to pass. And then I pass it and thank God I pass it. Dan interestingly ketika saya mengambil S2, kemudian ada pelajaran akuntansi dasar, baru situ saya memahami, oh this is what actually means and I get an A ketika di S2, tapi di S1 it's really hard to pass. And I think like there are moments juga when I'm coming into like competitions. Kemudian aku masih ingat salah satu kompetisi yang aku ikuti dulu itu adalah ekonoman. I don't know whether masih ada atau enggak sekarang. Kemudian I failed in one of the steps, kayaknya semifinal, jadi tinggal satu step lagi menuju final. And then that time I was like, oh God, really down banget. Sampai besoknya harusnya tanding bulu tangkis, sampai nggak ikutan tanding bulu tangkis. But then that actually gives that's a miniature of life, right? I mean, we cannot always win. In fact, I think most oftenly we're losing before we get the big win. So competition is there untuk shaping us, untuk knowing kita itu sudah sampai step mana sih. Sehingga kalau kita sudah tahu kita sampai step mana, we know like where is the area untuk improvement. Kalau kita nggak menantang diri kita untuk kompetisi, we never knew kita ini penilaian terhadap diri kita dan penilaian orang lain terhadap diri kita ini sudah sampai level mana. We never knew how we develop further. So, and I think like FEUI, I admit that it's quite semangat kompetisinya itu kerasa banget. That level of competitiveness itu that shape us untuk work harder and be better, because we just need to not only proving to the world, but we need to prove to ourselves that we can be better than who we are yesterday. Salah satu momen yang kayak paling mengesankan bagi kakak sampai sekarang gitu, ada nggak kak? Momen paling mengesankan, I think like I learned that politics is real and it's not something that is always negative, tapi memang itu terjadi dan itu shape us untuk bisa adjust better dengan organizations atau dengan society. Jadi aku understand the first time of how politics can work itu adalah ketika pemilihan senat, ketua senat FEUI satu angkatan di atas saya. And then I see like how we do the campaigns, gimana kita doing above the line campaign and below the line campaign, so that apa yang kita dukung bisa berhasil. And then mungkin beberapa orang kayak, oh that's really like politics gitu, tapi it's actually something that kalau dilihat dari sudut pandang positif adalah that's how reality works itu. We need to make an ally and then we need to make the network so strong sehingga kita bisa mencapai tujuan kita bersama. And then that is implementable until now. As long as we view politics itu bukan gue mau jatuhin orang, tapi actually that with understanding how the society works, how we interact with each other better, kita bisa achieving win-win solution. Jadi bukan gue menang, lu kalah, tapi we can create win-win solution and we can create togetherness gitu. That time yang aku dukung, my choice win. Tapi at the same time, that person also integrate dengan competitions. Jadi akhirnya terjadi kerjasama justru setelah winning. So sometimes like you need to know how to interact with what's supposed to be your enemy before so that you can win together. I think it's just an interesting miniature of world. Yeah. The second one yang menurut saya menarik juga adalah my first experiences of project management. Kita mempelajari project management quite autodidak karena kita terlibat dalam berbagai organisasi, berbagai kepanitiaan.
and we just need to make sure bahwa at this given time kita bisa mencapai X sponsorship dengan X peserta dan pembicaranya XYZ gitu. So kita harus breakdown ke belakang gimana ya cara kita bisa melakukan itu dengan time yang sangat limited. Project management itu saya implementasikan ketika running organisasi di FEUI maupun ketika ikut organisasi di level universitas. And then that time think like that planning itu setelah kerja baru tahu oh this is actually project management, and there are so many methodology terkait dengan project management. Dan menurutku itu juga hal yang menarik. And actually the third thing, aku baru ingat like one of my favorite subject outside marketing, karena memang saat itu saya memilih marketing, tapi one of my favorite subject actually organization design. Jadi bahwa organisasi itu bentuknya macam-macam, and we can change a company people performance by putting the right organization structure. That time aku merasa tertarik banget, jadi setiap sebelum hari kuliahnya I always find like study cases. Dan memang case study saat itu kita belum banyak startup case study karena belum ada zamannya startup. Biasanya kita ngambil dari perusahaan yang lebih besar, Google, Kodak, Fujifilm, Apple. Dan understanding bagaimana mereka mengstruktur organisasi mereka dan impact apa yang diperoleh gitu. Nah, itu saya terapkan di bidang saya sekarang di startup. On operational design itu the first layer adalah understanding apakah organisasi kita udah tepat atau tidak. So got it like oh that's the reason why I need to learn that ketika masa kuliah, because it's highly relatable and implementable di saat ini. So think like the more kita terbuka, dan bukan kita belajar itu bukan karena kita dapat nilai bagus saja, bukan karena kita ingin ngafalin aja, but it's actually going to be really implementable di dunia nyata. How was your journey post university? Saya lulus tahun 2010. Kemudian ketika lulus 2010 itu memang I was in intersections gitu. There are so many possibilities out there yang bisa menjadi jalan the next steps, tapi what is actually the next step itu. Kemudian saya masuk ke sebuah company, is a research company, dan interestingly di situ saya banting setir. Jadi saya belajar marketing, kemudian ketika lulus I join a research company as an HR person. So it's highly different and beda banget apa yang dipelajari dengan dunia nyata, but then later on actually all the skills itu berpengaruh kepada apa yang saya implementasikan sekarang. So first from this research company, kemudian tempat kedua saya adalah saya bergabung dengan executive search atau headhunter di sana selama 2,5 tahun. It gives me an experience untuk gimana sih saya yang waktu itu memang masih baru anak lulus ya, masih 21-22 tahun, tapi juga bisa berinteraksi dengan those high levels CEO yang diinterview agar bisa saya pindahkan ke company lain yang menjadi klien saya. Kemudian sejak dari company tersebut saya memutuskan I think like I wanna implement my marketing study. I wanna go back to the marketing world gitu. Kemudian ada seorang senior dari FEUI, anak MSS juga, Kak Iman, ajak untuk gabung ke startup yang dia baru dirikan. Dan I joined his startup as a marketing person, marketing and corporate development. The title is fancy, the VP of corporate development, but that's a startup. And then di sana sayangnya nggak terlalu lama, kemudian barulah saya masuk ke Traveloka di tahun 2014. So Traveloka is first experience of joining a big startup, and it was already big that time, not as big as now. Saya join sebagai employee ke-70 di sana. Right now Traveloka has more than 800 employees, so it's growing extremely big. Di Traveloka I was leading a team called Customer Operations Team, growing the team dari awalnya 20 orang ketika saya join, ketika saya resign di 2016 berkembang menjadi 400 orang. So one of the biggest team in Traveloka, and we are not only handling Indonesia, tapi kita juga handling Vietnam, Thailand, Singapura dan juga Malaysia. So it's a quite a complex organization. Balik lagi organization design study yang saya pelajari di semester 5 ya, itu sangat-sangat terimplementasi ketika saya mengubah organisasi customer operations.
From Traveloka, I joined Alodokter in 2016 as the head of operations, leading the various initiatives and products of Alodokter, mulai dari chat dengan dokter spesialis, hospital booking, dan juga Alodokter proteksi. And then graduated from Alodokter in 5 months ago, actually, when I joined Zenius sebagai COO. So currently I'm leading the operations functions of Zenius, juga revenue funnel, product operations, any new initiatives agar kita can grow even bigger as an education technology platform. Yeah, throughout my 10 years of graduations dari FEUI, I've been into 6 different companies. It's quite a lot, but it is exciting journey. And I think balik lagi kepada apa yang terjadi di FEUI sebelumnya, bahwa we are never being pushed on certain mode, and I'm glad that I find that path. Karena startup ini bukan sesuatu yang fancy, bahkan dulu nggak ada ketika kita masih di FEUI, and then I discovered that it is really relatable dengan apa yang saya sukai, because of the agility, kemudian because of the fast pace, because of the non-bureaucratical organization, and it helps me to discover me. And I'm really thankful that I go through that journey from FEUI, that everyone can discover their own journey, so that I feel confident that I can also discover my own journey. Kakak, you choose to get into Zenius baru akhir-akhir ini kan, in July 2020. In the midst of COVID, what did you choose to take on this job gitu? It's been an interesting journey for me when I was in Alodokter, and aku di sana sudah hampir 4 tahun actually. Jadi bilang kayak from my career, this is the longest I've been into one company, which is in Alodokter. But that time I think it's time for me to explore something bigger role than what I did before. Nah, why I take the opportunity to go to Zenius, karena it gives me the platform, panggung untuk bisa exploring berbagai macam hal di dalam company, and not limited into certain divisions only gitu. Nah, ketika saya join di Zenius, one of the interesting thing is that Venus Education Technology itu sangat dipropel sekali growth-nya tahun ini karena adanya COVID. Karena dengan COVID memaksa semua pelajar untuk pelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. So the platform that they need to do agar mereka bisa tetap menyeimbangkan belajar dari rumah tersebut adalah using education technology platform. So it was like the sweet spot time. And then when I come to Zenius di bulan Juli 2020, ini bersamaan dengan Back to School campaign. So for any education technology, Back to School campaign is the land mining grab. Yeah, it's the time when we grab the resource, dan juga the time kita grow exponentially, sehingga di awal Back to School campaign ini juga pertama kalinya Zenius untuk menelurkan TVC dan juga billboard campaign yang lumayan besar-besaran. But coming back again to my organization experience di FEUI, one of the most important thing adalah we need to know our objective, and then we need to know what is our North Star matrix. Kiblatnya ini kita mau kemana sih? Kita mau tujuannya kemana? When everyone know the goal, and when everyone have that common goal, kita can move together. And I think that's what is implemented adalah we need to have that certain goal yang kita sangat ambisius sekali untuk winning, sehingga kita bisa memotivasi semua orang untuk mencapai that common goal. Ada nggak sih Kak sebenarnya manfaat yang Kak dapetin itu dari kuliah manajemen FEBUI ini sendiri? I would not be able to reach my dream career if it is not because of FEUI. I mean the first time FEUI sendiri as a brand itu akan putting that edge compared to the other candidates ketika kita berbicara tentang workforce competition, because workforce competition is real competition as well, and having that FEUI title itu will give you an edge, but it's not because karena ada title FEUI-nya, tapi because you know that in FEUI kita diajarkan with a certain way of teaching and certain way of studying, sehingga membentuk kepribadian dan juga keunggulan berpikir, and that already give a competitiveness for us. And then the second one, in terms of network, as I mentioned,
ketika saya pindah dari headhunter, kemudian ke first startup sebelum Traveloka, the name of the startup is Touchpoint. I was being invited by Kak Iman. Kak Iman ini adalah one of the former chairman untuk MSS juga. So I was grateful that he trusted me that time untuk pindah ke bidang yang aku nggak punya pengalaman sama sekali. I was leading the sales and marketing team when I never be in the sales and marketing team. So having that trust, it's something that really propel me to prove myself. Dan disitulah saya mulai perjalanan saya di bidang startup, meskipun akhirnya loncat divisi dari HR, marketing, and now is in operations. So that give me confidence that we can do anything and we are free to explore anything. I think because FOE never limit us, just need to do this and this is the only way for you to succeed, membuat kita berani untuk mengeksplor different path yang tidak banyak dipilih oleh orang. Gitu. Still remember when the first time I moved to startup, think people around me think what is this ya gitu, karena belum menjadi tren gitu kan, belum banyak dikenal orang, but you just knew that this is the right place for you, and starting from there, bagaimanapun ada challenges-nya, you will come back that this is something that you want to achieve. Ada rapid questions Kak, ada this or that session boleh ya, jadi aku akan bacain 2 pilihan, terus nanti Kakak pilih satu gitu dengan cepat. Yes. Oke? Sure. Teh atau kopi? Lanjut kuliah atau kerja? Aku dulu pilih kerja, meskipun akhirnya lanjut kuliah ketika di tahun 2011 ke 2013. Work from home or work from office? Surprisingly now I enjoy working from home. Oke. Sarapan atau makan siang? Sarapan. Kuliah pulang atau kuliah main? Kuliah pulang atau kuliah main? Kuliah main. I choose that before. Oke. Generalis atau spesialis? Generalis. Lulus tepat waktu atau lulus pada waktu yang tepat? For me, lulus tepat waktu. Apa sih Kak saran yang Kakak bisa kasih gitu yang harus kita siapkan sekarang masih kuliah supaya bisa jadi orang yang seperti Kakak gitu? There are several things. Yang pertama, mainly is that always challenge yourself outside your comfort zone. Gitu. So that's the only way for you to thrive and for you to grow adalah ketika kita berhenti di comfort zone kita dan mencoba keluar dari comfort zone kita. Dalam arti comfort zone, misalnya think comfort zone kita bisa mengikuti kuliah berbahasa Indonesia. So challenge yourself untuk ikut kuliah dalam bahasa Inggris. Kan kita bisa milih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Challenge yourself untuk ikut organisasi yang kamu nggak pernah kepikiran sebelumnya. Yang teman-temannya nggak ada di sana, tapi you know that when you go there, you will find your friends. Gitu. So first is challenge yourself, and then second adalah always think deeper ketika you are given a concept or you are given something gitu. Maksudnya it's not only like, okay, I knew artinya integrated marketing communication, ini artinya ini. But you need to challenge yourself again. Why we need to learn about integrated marketing communications, and then what is the reason, what is the objective, what is the implementation. So always think broader dan berpikir bahwa ini kita pelajari ini pasti akan ada implementasinya. So you need to know how you're going to implement it later. Yang ketiga, always explore different type of organizations and competitions because that's the only way for you to grow. For me, think kita tahu bahwa kita ini sudah mencapai tingkatan seperti apa, itu akan menjadi self-critical evaluation. Kita harus improve diri kita seperti apa. But if you never try that, you never knew kamu seperti apa. You think that maybe you are already very good, but when it's being in a certain competition, kita baru tahu, oh sebenarnya banyak kekurangan yang harus kita improve. So competition is not for you untuk merasa kayak aduh malas ikutnya, but it's actually for you to prove yourself that you are better than you yesterday. Sama yang kedua juga to give yourself a point of departure. I know that I am here now and I know how to improve myself further. Last but not least nih Kak, question terakhir.
Tadi kan udah saran tuh Kak dan pesan untuk manajemen FEB UI. Ada nggak sih Kak pesan untuk manajemen student society ini sendiri? MSS ini akan playing very critical role untuk prepping students untuk menghadapi dunia nyata nanti. So the more you guys can bring experience dunia nyata itu seperti apa, misalnya sekarang on startup, how you can bring that experience of working in startup and then exposing that experience kepada anak-anak ini, it will be really helpful untuk prepping mereka di dunia kerja nanti. So think always be updated with the recent trends, always be connected dengan orang-orang yang ada di industrinya masing-masing. Not always need to be startup, but any industry and organizations, sehingga kalian akan bisa membawa experience tersebut untuk anak-anak manajemen FUI dan mereka akan jadi punya edge and competitiveness bahkan dibandingkan any graduation out there. MSS? Improvement is a proof. Oke.